Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu perbedaan antara adopsi dan difusi, dan contoh dari masing-masing pengertian tersebut. Proses adopsi adalah di mana proses ini melibatkan individu atau eh, kelompok dalam menerima dan mengadopsi inovasi baru di bidang pertanian. Contoh di desa kami, di desa Bodia, eh, ketika seorang petani mendengar inovasi baru di bidang pertanian dalam hal budidaya padi, maka petani tersebut akan mencontoh untuk meningkatkan hasil panen mereka, dan menyebarkan ke petani-petani lain. Kemudian proses difusi adalah di mana inovasi baru disebarluaskan oleh masyarakat luas. Contoh juga di bidang pertanian. Misal contohnya adalah di sebuah lembaga penelitian ini ada inovasi baru di bidang pertanian, maka uh, bidang penelitian atau lembaga penelitian tersebut akan menyebarluaskan melalui penyuluhan, melalui lembaga pertanian, melalui kelompok petani untuk memberikan informasi kepada petani bahwasanya di bidang pertanian ada inovasi atau penemuan baru untuk meningkatkan hasil panen. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana upaya seorang penyuluh untuk mempercepat proses difusi di bidang pertanian. Yang pertama adalah seorang petani harus turun ke lapangan untuk menemui petani dalam hal kelompok tani untuk memberikan informasi bahwa di bidang pertanian ini ada inovasi baru, kemudian penyuluh tersebut mempraktikkan atau mendemonstrasikan seperti ini inovasi tersebut. Kemudian penyuluh juga dapat memberikan informasi melalui media sosial atau melalui pengiriman di grup-grup WhatsApp, atau menyebarluaskan informasi ini di media sosial atau media cetak. Dalam media cetak juga bisa menampilkan atau memberikan langsung kepada petani. Pertanyaan ketiga adalah tentang penyuluh partisipatif. Kenapa kemudian dikatakan penyuluh partisipatif adalah karena penyuluh ini harus melibatkan petani dimulai dari perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan atau evaluasi. Misal kenapa dikatakan petani dan penyuluh harus dilibatkan dalam hal perencanaan, misalnya dalam suatu pelatihan, misal dalam pelaksanaan kegiatan kayak misal di lapangan seperti apa bentuk pelatihan tersebut atau memberikan informasi. Kemudian penyuluh harus melibatkan petani dalam hal evaluasi ketika misal ada permasalahan di lapangan seperti ini, memberikan solusi bagi petani. Kemudian pertanyaan keempat saya akan menjawab, yaitu dalam perbandingan karakteristik pendekatan sistem pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh, di mana tujuannya itu harus meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian kepada petani. Kemudian sasarannya itu tentu petani, kelompok tani dan lembaga pertanian. Kemudian organisasinya yaitu penyuluh harus mampu menyampaikan secara terstruktur kepada lembaga pertanian. Kemudian metodenya yaitu banyak metodenya, yaitu melakukan kunjungan, melakukan pelatihan atau observasi langsung kepada petani. Kemudian peran penyuluhnya itu adalah sebagai sumber informasi kepada petani.